ada punya program, nanti diajukan, dilihat kan, supaya baru dana itu bisa turun. Kalau dana itu dikasih ke kita berupa cair cash ya, lalu dibagi-bagi gitu, begitu. Jadi kita operasi itu harus kenapa? Jangan begitu ya. Iya, jangan gitu ya. Intinya kita harus masalah dulu Pak, gitu. Jadi proses lah. Bu, berarti nanti ada RAT-nya Ibu tiap tahun. Ada Kewajiban operasi itu kan tiap tahun melaksanakan RAT. Iya. Makanya nanti nih setelah operasi ini berdiri diharapkan ya lebih berkembang, bisa maju, usahanya juga tambah banyak, dan itu otomatis ke SHO juga. Begitu. Makanya simpanan wajibnya lancar dari bulan. Apalagi nanti kalau misalkan dia dapat pemasukan pinjam kan, bisa juga kan nanti ada kebutuhan, maka bisa pinjam di operasi. Dan tentunya bunganya lebih ringan ya daripada di bank. Dan untuk kalau misalkan menyimpan juga ada simpanan sukarela juga, kita misalkan menyimpan 100 itu kalau di koperasi nggak akan berkurang Pak, kalau di koperasi ada yang salahnya juga, kalau menyimpan juga lebih sekarang. Dan jawabannya sudah puas? Terima kasih yang sudah dijelaskan. Saya mengingatkan atau mungkin nanti bisa dari narasumber bisa menjelaskan bahwa terbentuknya koperasi nanti akan menjadi badan hukum, ya, akan menjadi badan hukum belum ya? Akan ada NPWP setelah notaris, akan ada kewajiban dari ada ahunya, ada NPWP-nya. Nah, nanti akan ada konsekuensi pembukuan yang tertib. Apalagi sekarang eranya era pajak korteks. Jadi koperasi nanti akan menjadi objek pajak. Kalau kekayaan keuntungan dari koperasi dari laporan rugi laba yang tadi akan ada pajak badan. Itu untuk orang dengan baik dan orang yang belum bisa. Satu. Kemudian kalau koperasi membayarkan simpanan dari bunga, dia kena PPh pasal 4 final 10%. Kemudian kalau koperasi membayarkan gaji ke anggota, kena PPh 21. Kalau koperasi dalam usahanya nyewa kena pasal 23. Nah itu harus memberi tingkat pengingatan aja bahwa nanti ini harus dikelola dengan baik, dengan akuntansi yang baik. Tadi ada pelatihan saya ini ya. Tetapi sumber daya juga harus dipersiapkan. Jangan nanti pajak ini sekarang sudah benar-benar mengikat. Makanya tadi semua anggota harus ada KTP, termasuk ketuanya. Nanti ketua itu kalau masuk dalam sistem pajak itu yang masuk tanggung jawab itu ketuanya. Jadi pakai NPWP ketua baru bisa masuk NPWP koperasi. Nah, yang saya sampaikan bahwa jangan kita gampang atau kita bahagia ini, tetapi kita tidak bisa berdiri. Nanti akan sulit sekali karena yang kita alami kebetulan saya pegang di pajak di perusahaan. Jadi kita sama ya, badan seperti itu. Jadi ada pajak badan PPh 25 1 tahun sekali harus laporan. Nah itu akan ada untuk ruginya. Kemudian bayar SHU sih menurut undang-undang yang sekarang sih bebas ya, yang harmonisasi. Kemudian bayar pajak simpanan anggota tadi kalau dikasih bunga kena PPh pasal 4 10% dan seterusnya. Jadi demikian usulan atau pendapat dari kami untuk mengingatkan saja teman-teman yang di pengurus supaya nanti dipersiapkan benar pelatihannya, supaya nanti jangan jadi bumerang, karena pajak akan jadi bumerang. Orang punya PKNPB bahagia, tapi sebenarnya itu beban ya, yang kalau tahu ya, beban buat kita. Terima kasih.